warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-wahid al-ahad. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزز على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاخيار ومفتاح النبيين سيدنا ومولانا محمد بن الاخبار واله الاطهار واصحابه الاخيار بجزاء عبد الله والصالح اما بعد. Dan kita yang memuliakan dengan para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, dengan aparat pemerintah, wabil khususnya aparat kepolisian yang telah menjaga acara ini dengan damai. Dan kita yang memuliakan ketua panitia acara Bogo untuk Palestina, Habib Al-Habib, kemudian Habib Nabi Al-Habib, kemudian Al-Habib Al-Habib, beserta para ahli yang menyampaikan tausiah dan nasihat. Saudara-saudara, singkat saja yang ingin saya sampaikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawajjuhihim wa ta'atuhihim wa tarahumihim mathalul jasad idza istaka minhu udhun tada'afa jasad tusahal wal perumpamaan seorang mukmin dalam saling menyayangi, dalam saling tolong menolong, dalam saling membantu, dalam saling mengasihi. Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu badan, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh tidak akan merasakan sakit. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang dibantai oleh Israel laknatullah, oleh negara-negara barat dan sebetulnya penderitaan Palestina adalah penderitaan kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Darah mereka yang tumpah adalah darah kita yang tumpah. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya sama seperti anak-anak kita kehilangan kita. Orang tua yang kehilangan anak-anak sama seperti bapak kita sebagai orang tua kehilangan anak dan anak-anak kita kehilangan orang tua. Perempuan yang janda sama seperti istri kita menjadi janda. Seorang laki-laki yang kehilangan istrinya sama seperti kita sebagai suami kehilangan istri kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Maka seharusnya sebagai seorang mukmin untuk wajib merasakan penderitaan yang dialami oleh sesama saudara. Saudara-saudara, Palestina, di Palestina, tanah yang mulia, tanah yang agung, tanah yang suci, di situ terdapat Masjid Al-Aqsa yang dinamakan dalam hadis Nabi Rasul, la tusabbirul hal illa ila thalatha masajid, Masjid Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama. Kalian mau pergi kemanapun, tidak ada yang lebih utama selain pergi ke tiga tempat. Masjidil Haram yang ada di Makkah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini tiga tempat mulia, tiga tempat agung yang kalau kalian pergi kemanapun tidak bisa mengalahkan kemuliaan dan keutamaan tiga tempat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, masyarakat Palestina, umat Islam Palestina, anak kecilnya, perempuannya, dan tua-tuanya, berusaha, mereka berjuang mati-matian, pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, dan apa untuk menjaga Al-Aqsa. Mereka adalah wakil umat Islam dunia untuk menjaga Masjid Al-Aqsa bukan hanya dari umat Islam Palestina. Saya tanya, Al-Aqsa apakah hanya dari umat Palestina? Al-Aqsa apakah hanya dari umat Islam Palestina? Apakah hanya dari umat Islam Palestina? Al-Aqsa adalah milik seluruh umat Islam. Al-Aqsa lambang kesucian. Al-Aqsa lambang kemuliaan. Al-Aqsa simbol perjuangan. Al-Aqsa simbol perlawanan terhadap kezaliman. Ini Al-Aqsa telah dinodai oleh seluruh Israel laknatullah. Saudara-saudara, 50 tahun yang lalu Israel datang ke Palestina, tidak bawa apa-apa. Mereka tak punya tanah. Israel tak punya tanah. Mereka datang ke Kabupaten Palestina cuma modal kolor, modal celana dalam, bahkan sendal mereka tak pakai. Tetapi begitu kasih sayang, begitu rahmat umat Islam,
mereka terima orang-orang Israel. Tapi lama kelamaan mereka jajah Palestina. Lama kelamaan mereka duduki bersisa bangsa. Kurang ajar ada tidak? Ya, apa tidak? Saya mulia Allah. Kalau kalian ingin tahu langkah kalian, kalau ada yang ingin tahu arti perjuangan, lihatlah anak-anak kecil Palestina. Anak-anak kecil Palestina, mereka hanya dengan bersenjatakan batu melawan tank Israel. Bersenjatakan batu, mereka melawan serganu Israel dengan senjata lengkap. Mereka tidak mundur. Kalau kalian pengen tahu arti keberanian, maka lihatlah anak-anak yang ada di Palestina. Kalian yang hidup, kalian di Indonesia, wanita-wanita kalian tiap hari dandanannya pakai pedang, sedangkan wanita Palestina dandanan mereka adalah betul-betul peperangan, saudara. Anak-anak kecil kalian main handphone. Anak-anak kecil Palestina mainan mereka adalah batu untuk melawan Israel. Mainan mereka adalah selongsong peluru. Nah, kemarin alhamdulillah Hamas dan pejuang Palestina mereka menghajar Israel lakukan, sehingga ada ratusan daripada prajurit Israel yang gugur. Alhamdulillah. Tapi dengan kejadian tersebut langsung Amerika, Prancis, Jerman, negara-negara mereka langsung mengatakan Hamas adalah teroris, pejuang Palestina adalah teroris, itu melanggar hak asasi manusia. Dunia Arab, Amerika, Israel dan antek-anteknya. Saya sampaikan kepada kalian, kami umat Islam terbesar di dunia. Kami sampaikan, kalian Hamas menyerang kalian, ratusan yang mati, kalian bilang Hamas teroris. Bagaimana dengan kalian Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan yang mati? Kenapa Amerika bilang kalian teroris? Orang-orang Buddha di Myanmar, Buddha ekstrim, mereka membantai Muslim Rohingya, dibantai, digenosida. Kenapa kalian tidak mengatakan Myanmar sebagai teroris? Suku-suku ekstrim, Buddha ekstrim, biksu-biksu ekstrim yang ada di China, mereka membantai umat Islam sendiri. Kenapa tidak kalian bilang mereka sebagai teroris? Betul. Maka kewajiban bagi kita untuk berjuang, saudara. Kita tidak boleh diam, tidak boleh tinggal diam. Makanya saya sampaikan, pemerintah Indonesia, wahai presiden, wahai para menteri, kalian harus tegas dalam hal ini. Kalau bisa, putuskan semua diplomasi, putuskan hubungan Israel dengan Amerika dan negara-negara antek-antek yang mendukung Israel. Jangankan kita, negara mayoritas Muslim terbesar di Washington, di Amerika, di Prancis, di Jerman, orang-orang Kristen mereka demo, orang-orang ateis mereka demo untuk membela Palestina. Kita orang Muslim terbesar demo di sini dan dihitung pakai jari besar. Masa kalah sama orang Kristen yang membela Palestina? Betul. Jangan coba-coba bohong. Siapa yang bersiap bela Palestina? Siap bela Palestina? Siap berjuang untuk Palestina? Sampaikan salah begini, saudara. Presiden Amerika Serikat yang dulu, Presiden Amerika yang dulu, Donald Trump berkata begini, hey Indonesia, kalian usah ikut-ikutan bela Palestina. Kalau kalian macam-macam pakai ikut-ikutan bela Palestina, akan kami jadikan Indonesia sebagai Palestina. Maka kami sampaikan, saya bukan ulama, saya saksi. Kami sampaikan, jika berani Amerika dan negara antek-anteknya datang ke Indonesia, Allah, kalian harus memakai sarung. Indonesia akan kami jadikan tujuan untuk orang Arab. Palestina.
Serikat. Kalau pemerintah Indonesia tidak tegas, ya percuma kita menyebarkan komputer besar itu. Harus kalian tahu bahwa sana Palestina tidak sama besar sama Indonesia. Ketika Indonesia pertama kali merdeka, Indonesia. Siapa yang pertama Palestina, yang kedua Indonesia. Tidak bisa juga terakhir banyak juga dengan doa. Insya Allah cepat Palestina merdeka. Palestina merdeka. Al-Aqsa kembali direbut oleh anak dan pejuang-pejuang Palestina. Gaza yang menjadi penjara terbesar di dunia. Insya Allah sebentar lagi. Insya Allah nasrul min Allah terus. Pertolongan dari Allah dekat. Maka terakhir jadi saya sampaikan. Kami pemuda-pemudi Islam Bogor, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami masyarakat Indonesia, apapun agamanya, sukunya, rasnya, warna kulitnya, kami bersumpah dan kami berjanji. Demi Allah, selama Israel menyerang Palestina, selama Palestina belum merdeka, selama masih dilarang bebas Palestina, selama azan belum terdengar di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu bendera Amerika, bendera Israel tidak boleh berdiri di tanah suci Indonesia. Kalau ada bendera Amerika siap turunkan. Kenapa ya? Yang di mana? Nyawa kami berada di dalam genggamannya. Kami bersumpah selama tanah Palestina, masyarakat Palestina belum mendapatkan kemerdekaan, Masjid Al-Aqsa belum boleh untuk sholat, dilarang untuk azan, maka selama itu kami akan berjuang mati-matian membela Palestina, melawan Amerika dan antek-anteknya, melawan dunia barat dan menutup mata mereka atas kejadian yang terjadi di Palestina. Selama itu kami akan berjuang, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur, berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa. Indonesia merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kejadian Palestina ini, cuma sedikit Ustaz Kiai Habib Kamil Ceramah yang membahas tentang Palestina. Makanya saya sampaikan, kalau ada orang yang mengaku umat Nabi, apalagi Ustaz Kiai Habib, tidak pernah membahas tentang Palestina, berjuang
diam. Makanya kalau ada yang begitu orang biadab, bajingan, ya antum betul-betul baca doa. Antum mereka berhasil kepada Allah dan memohonkan doa. Itu anjing, itu babi. Masa kita semua orang Islam merasa biasa-biasa saja? Kita akan menunggu Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Allah hancurkan Israel. Amin. Allahumma barik lahum. Allahumma barik lahum.